Oke, kita mulai praktek bagaimana membuat sebuah kelas, objek, lalu mengisi properti kelas dengan isi, dengan boleh beberapa kita contohkan beberapa saja. Yang pertama yang perlu dipersiapkan adalah XMPP-nya. Ini tidak perlu MySQL dulu karena kita tidak perlu koneksi ke database. Lalu kita siapkan tempat naruh filenya di C. Di sini ada XMPP, di sini ada htdocs. Kita buat satu folder dengan nama OOP. Oke, kita buka text editor. Dalam hal ini saya menggunakan Visual Code. Kenapa? Karena gratis. Saya klik new file, lalu saya save. Save-nya saya arahkan ke OP. Saya misalkan barang. Saya buat satu file dengan nama barang. Di sini saya pilih PHP, lalu saya save. Nah, oke. Kita mulai ya. Nah, ini kita mulai dengan kode pembukanya dari PHP. Sudah dibuka, lalu kita membuat kelas. Bagaimana membuat kelas? Ketikkan kelas saja. Nama kelasnya apa? Misalkan barang. Udah, ini membuat kelas. Bagaimana membuat objek? Misalkan kita buat objek dengan nama barang 1 sama dengan, lalu kita new. Di situ kita panggil kelasnya. Kelasnya adalah barang. Ini jadi objek 1. Mau bikin objek lagi seperti ini. Barang 2 sama dengan new barang. Oke, seperti yang dijelaskan di teori bahwa kita ibaratkan sebuah kelas itu dengan layout perumahan. Nah, di layout perumahan biasanya sebelum dibentuknya rumah asli itu akan dibentukkan sketsanya dulu, sketsa gambar, kamarnya berapa, luasnya berapa, dan demikian. Nah, dari sketsa gambar itu dibentuk rumah asli. Nah, sketsa gambar itu adalah kelas. Dalam hal ini kita membuat sketsa barang, lalu barang aslinya kita bentuk, yaitu rumahnya kita bentuk, yaitu barang 1 dan barang 2. Nah, di dalam kelas itu ada yang namanya property. Setiap membuat property harus ada visibility. Oke. Nah, kita tambahkan contoh. Dalam hal ini kita pakai public. Lalu apa sih properti dari barang? Nah, kita agak berpikir nih. Dari barang itu nilai apa yang mau kita catat, nilai apa yang mau kita proses di dalam sebuah program. Yang pasti ada nama barang di sana. Kita bisa membuat seperti ini. Public, setelah nama misalkan kode barang. Atau kita bisa membuat seperti ini, koma, dari kode nama kita misalkan kode nama satuan seperti ini. Nah, kita sudah membuat properti. Ini kelasnya, propertinya, lalu ini adalah objeknya, barang 1 dan barang 2. Oke. Bagaimana kita memasukkan nilai dari propertinya? Ada beberapa cara. Cara pertama, misalkan kita setting nilai default dari sebuah properti. Properti barang, misalkan nama barangnya saya tulis mie. Instan Indomie kari ayam 50 gram. Nah, kodenya saya misalkan kodenya KD 0032. Satuannya misalkan dus. Oke, bisa seperti ini. Cara yang lain adalah
kita bisa memasukkannya setelah kita membentuk sebuah objek. Jadi kita membuat seperti ini, barang 1. Oke, kita buat di barang 2 sebagai pembeda aja. Di barang 2 kita tidak nilai dari propertinya kita ubah di barang 2. Barang 2 lalu kita panggil properti dari kelas yang sudah kita buat. Kita misalkan propertinya kode barang dulu, lalu kita ubah, misalkan ini jadi KD 0033, lalu kita panggil lagi string barang 2, terus nama barangnya kita ini misalkan adalah pop mie kari ayam 20 gram. Nah, ini kita buat satuannya barang 2, satuannya kita misalkan adalah box. Nah, jadi ada barang 1 yang merupakan objek pertama yang kita bentuk dari kelas barang, ada barang kedua yang kita bentuk dari kelas barang juga. Nah, bedanya adalah di barang 1 kita tidak merubah nilai dari propertinya, sementara di barang 2 kita ubah nilai dari propertinya. Bahkan di barang 2 ini kita tambahkan sebuah properti baru, yaitu jumlah, di mana jumlah ini belum atau tidak didefinisikan di kelas. Jadi kita bisa melakukan seperti ini. Artinya pendefinisian di kelas, properti-properti di kelas, kita bisa definisikan apa yang sekiranya bersifat umum. Nah, sementara di pengkodean selanjutnya kita bisa menambahkan secara otomatis, secara langsung. Nah, lalu bagaimana kita cek nilainya? Kita cek dengan cara seperti ini. Pertama saya akan membuat sebuah H1 pemisah. Ini untuk hasil cetak objek ke-1. Nah, ini adalah hasil cetak objek ke-1. Saya ingin mencetak kodenya, kode barangnya, maka saya panggil barang 1, saya panggil kodenya, kode underscore barangnya seperti ini, lalu saya kasih pembatas dengan PR ini saya copy aja supaya lebih cepat. Saya butuh 3. Oke, lalu di sini saya nama barang. Oke, sorry, ini barang 1 ya. Barang 1, kode barang, lalu ada nama barang, satuan. Nah, seperti ini. Oke, satuan. Nah, kita bandingkan dengan objek kedua. Objek kedua, nah ini ada 2. Kita versi satuan dulu ya. Oke, nanti baru kita buktikan yang jumlah.
22 satuan. Oke, ini kita simpan. Sekarang kita jalankan di browser dari coding kita ini, localhost, untuk memastikan bahwa berjalan, lalu OP. Nah, lihat, kita bandingkan dengan script, perhatikan baik-baik. Oke ya, dimana kelas objek pertama itu tidak kita definisikan, yaitu isinya adalah mie instan KD0032 dus. Sementara yang kedua kita baru masukkan nilainya, nilai properti baru di sini. Nah, ini KD003 pop mie box. Jadi nilainya berbeda. Nah, di sini kita tidak ada penambahan pengisian properti, sementara ini kedua. Oke, nah sekarang kita lanjut, dimana kita menginjek properti baru yaitu jumlah. Sekarang kalau kita panggil di sini, kalau kita panggil ini dengan jumlah, dimana dia tidak ada properti jumlah di sini. Properti jumlah itu adanya di yang kedua. Ini barang dua. Jumlah. Oke. Ini kita simpan, kita jalankan. Hasilnya adalah jumlahnya 0. Jumlahnya 0 ini, sementara ini ada 100. Kenapa? Karena di sini tidak ada jumlah. Nah, jadi kita bisa membuat isi dari properti itu dengan beberapa cara. Kita buat default seperti ini. Artinya kalau tidak ada pendefinisian seperti ini, contoh barang satu ya, maka dia akan mengikuti nilai yang sudah didefinisikan dalam kelas. Tetapi jika ingin kita ubah, kita bisa melakukan seperti ini. Nah, ini kelas, ini adalah objek barang satu, barang dua, hasil dari kelas barang, lalu propertinya kita masukkan, dan ini cara mencetak. Oke, demikian. Oke, kita lanjut mengenai metode. Nah, di sini saya membuat sebuah fungsi di dalam tutorial class ini, ya. Fungsinya dengan format public function cetak u. Nah, di sini apabila fungsi ini dieksekusi, sama seperti PHP biasa, caranya cukup panggil cetak u, maka dia akan mengembalikan nilai, yaitu kode underscore barang dan nama underscore barang. Nah, kenapa ada tulisan this? Tulisan this ini berarti bahwa nilai properti yang ada di bagian kelas barang ini akan bisa dieksekusi di dalam function. Karena kalau kita tanpa menggunakan this, maka kode barang dan nama barang yang dieksekusi dalam function adalah properti internal function itu sendiri. Nah, sementara kita akan menggunakan di luar function, makanya kita tambahkan this. Nah, bagaimana cara mengeksekusinya? Itu sama seperti kita mencetak properti lain, tetapi yang kita panggil adalah nama objeknya lalu functionnya. Nah, kalau dilihat di samping, kalau dieksekusi hasilnya akan seperti ini. Nah, ini adalah metode.